Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijay Faisal Haris, NIM 0512-25904. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Di sini dia memiliki dua soal. Soal yang pertama ini adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search atau DFS dalam bahasa Java. Nah, jadi di sini saya sudah mengcodingnya. Jadi saya akan menjelaskan saja apa isi-isinya. Yang pertama itu adalah import Java util. Nah, ini digunakan untuk mengimport semua kelas dari paket Java util, terutama linked list, digunakan untuk agency list dan quest BVS dan scanner, meskipun tidak digunakan importnya umum, teman-teman. Nah, baru yang kedua ini kita masuk di public class. Jadi public class ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas publik. Kata kunci publik berarti kelas ini dapat diakses dan digunakan dari mana saja dalam program Java, teman-teman. Yang kedua adalah private int. Nah, ini digunakan untuk menyimpan jumlah simpul vertex dalam graf. Kata kunci private membatasi akses variabel ini hanya di dalam kelas graph search combinate itu sendiri, memastikan integritas datanya, teman-teman. Lalu yang ketiga kita masuk di private linked list. Nah, ini merupakan implementasi dari agency list, sama seperti V. Variabel ini juga private karena merupakan data internal presentasi grafnya, teman-teman. Lalu kita masuk di graph search combinate. Nah, ini adalah konstruktor yang dipanggil saat objek graph baru dibuat, misalnya new graph search combinate. Tugasnya adalah menganalisis status awal objek, teman-teman. Lalu di sini ada V. Nah, V ini adalah sebagai menerima jumlah simpul V yang digunakan untuk grafnya, teman-teman. Kita masuk di bagian add new linked list. Nah, ini digunakan untuk membuat array yang akan menampung daftar tetangga untuk setiap simpulnya, teman-teman. Lalu di sini ada, kita masuk di voice edge. Nah, ini adalah metode publik yang tugasnya menambahkan isi edge antara dua simpul V dan W. Kata kunci void berarti metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Ini adalah metode yang membuat graf tak berarah, teman-teman. Simpul W ditambahkan ke daftar tetangga V dan sebaliknya simpul V ditambahkan ke daftar tetangga W. Lalu kita masuk di bagian baulan BVS search. Ini digunakan untuk mengimplementasikan BVS, ya, teman-teman. Sementara yang ini baulan ini digunakan untuk metode wrapper untuk memulai DVS-nya. Lalu kita masuk di bagian script berikutnya. Kita ambil dari
BVS dengan Q ini sampai di sini teman-teman. Nah, jadi bolan BVS ini main string arcs. Nah, lalu kita masuk di bagian graph search, combined graph. Nah, baris ini adalah tempat objek graph dibuat menggunakan konstruktor yang dijelaskan dari atas. Objek bernama graph ini sekarang memiliki 8 simpul indeks 0 sampai 7 teman-teman. Di bagian run teman-teman. Halo, saya Gemini. Baik, lalu kita akan masuk di bagian run, start debugging. Nah, jadi di sini bisa kita dapat BVS-nya adalah dari A1, dari A6. Di sini kita dapat A1-nya dikunjungi, A2 dikunjungi, A4 dikunjungi, dan A6 ditemukan teman-teman. Nah, dengan begini kita lanjut di nomor 2 teman-teman. Nah, kita masuk yang di soal nomor 2. Soal 2 ini adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BVS dalam bahasa Java teman-teman. Nah, untuk BVS saya sudah coding. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja teman-teman. Kita langsung masuk di bagian public class search. Nah, public class BVS graph search ini digunakan untuk mendefinisikan kelas utama yang berisi semua logika graph dan BVS teman-teman. Lalu kita masuk di private TNTV. Nah, private TNTV ini digunakan untuk menyimpan jumlah total simpul vertex atau node dalam graph, misalnya V sama dengan 8 teman-teman. Lalu kita masuk di bagian private linked list. Nah, jadi ini adalah implementasi agency list. Ini adalah array di mana setiap indeks 0 sampai V1 mewakili satu simpul. Setiap elemen array adalah linked list yang berisi indeks simpul-simpul yang terhubung langsung. Lalu kita masuk di bagian nomor 2. Di sini ada super wings. Nah, ini digunakan untuk menekan peringatan yang muncul ketika membuat array tipe generik, teman-teman. Lalu kita masuk di bagian BVS graph search TNTV. Nah, ini dipanggil saat objek graph dibuat teman-teman. Sementara V ini digunakan untuk menganalisis V dengan jumlah simpul yang dimasukkan. Lalu kita masuk di bagian ini. Di sini membuat array ADG dengan ukurannya V, teman-teman. Nah,
Ini adalah loop for memastikan bahwa setiap indeks dalam array ADG dianalisis sebagai objek linked list yang kosong, teman-teman, siap menampung daftar tetangga untuk setiap simpulnya. Lalu kita masuk di bagian void h. Ini digunakan untuk menambahkan koneksi CCH antara simpul V dan W, teman-teman. Karena graf ini tak berarah juga, kita harus menambahkan koneksi di kedua arah W ditambahkan ke daftar tetangga V. Dari sini ada ADG dalam kurung V dan add W, teman-teman. Dan V ditambahkan daftar tetangga W, ADJW dengan add V, ya teman-teman. Kita masuk di bagian sini, bolan visit ya. Array untuk melacak simpul yang sudah dikunjungi, mencegah loop dan kunjungan ganda, teman-teman. Kita masuk di bagian. Nah, ini ditandai sebagai true di visited dan ditambahkan ke UI-nya, teman-teman. Lalu kita masuk di bagian INTU. Nah, ini digunakan untuk mengambil simpul berikutnya U yang akan diproses dari depan Q. Ini adalah simpul terlama yang menunggu gilirannya, teman-teman. Lalu kita langsung masuk di bagian kita langsung masuk di bagian ini aja, teman-teman. Ini digunakan untuk memeriksa semua tetangga V dan simpul U-nya, teman-teman. Lalu ini visited ini tanda V sebagai visitednya, teman-teman. Ya. Jadi V ini adalah visited. Kita masuk di bagian QAdd. Nah, ini memastikan V akan diperiksa nanti setelah semua simpul pada level kedalaman yang sama telah ditambahkan, teman-teman. Lalu kita langsung masuk di bagian public static void ke sini. Setelah itu kita langsung masuk di bagian public static void, langsung sampai bawah sini aja, teman-teman. Nah, public static void main string ini titik awal eksekusi programnya, teman-teman. Lalu di sini ada BVS graph search ini new digunakan untuk membuat objek graph baru dengan 8 simpul dinamai A1 hingga A8 yang memiliki indeks 0 hingga 7, teman-teman. Dan pembangunan graf serangkaian panggilan add edge membangun topologi graf, contohnya add 01 menghubungkan simpul 0. Nah, ini 0 A1 ini ada serangkaian lalu di sini ada dan di sini juga ada namanya pembangunan graf. Itu adalah serangkaian panggilan add edge membangun topologi graf, contohnya edge 01 menghubungkan simpul 0 A1 dengan simpul 1 A2, teman-teman. Jadi yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada script yang terakhir, graph search. Ini adalah graph search BVS 0,5. Memulai pencarian BVS, simpul awal adalah indeks 0 A1 dan simpul target adalah indeks 5.
dalam kurung A6 ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung run saja. Nah, jadi di sini untuk BVS-nya sudah berhasil teman-teman. Di sini sudah untuk kunjungan A1-nya, A2 ke AQ, ke QI, A3-nya sudah ke QI, kunjungan A2, A3, A4, A5, A6. Oke. A6 telah ditemukan dan hasil terakhir teman-teman. Mungkin ini saja video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.